Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Pak. Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi malam, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Sehat-sehat Pak. semua? Ya. Jangan salah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kuliah kita setelah libur 2 minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi tema kita malam ini adalah heat treatment ya. Jadi perlakuan panas ataupun cara memberikan perlakuan panas atau treatment kepada metal atau pada baja ya. Jadi ini adalah bagian lanjutan dari kuliah yang kemarin. Masih ingat kuliah kemarin kita mengenai apa diagram fase ya. Nah, diagram fase ini salah satu manfaatnya adalah digunakan juga untuk melakukan perlakuan panas atau heat treatment pada baja ya. Kita lihat kenapa perlu heat treatment ya. Jadi heat treatment ini adalah salah satu cara mengubah struktur mikro dari baja atau metal ya. Jadi kalau strukturnya itu berubah sehingga sifatnya juga berubah dan sehingga performanya diharapkan lebih bagus ya. Jadi heat treatment ini salah satu cara untuk merubah sifat dari material ya. Nah, ini adalah gambar temperatur steel dari berbagai macam jenis ya. Ada dari temperatur normalized, ada temperatur quenching, ada temperatur 700-an dan sebagainya ya. Jadi lain warna akan menunjukkan lain temperatur ya. Dari di, dari spektrum warna ya. Kalau biasanya kalau di pabrik apa namanya pengolahan baja itu mengukur temperatur itu dari spektrum warnanya ya. Jadi bukan lagi pakai temperatur apa namanya termometer ya. Jadi dia cukup menggunakan spektrum warna. Jadi dari warna kita akan bisa tahu berapa temperaturnya. Ya. Ini gambar apa nih? Ada yang bisa memberikan pendapat? Halo? Ini gambar apa nih? Ada yang tahu? Halo? Tapi kalau nggak ada kerjaan, bisa Halo? Ini nggak ada yang nawarin. Ya, Alhamdulillah. bisa kita lanjutkan kuliah kita? Nah, ini gambar apa nih? Ada yang bisa tahu? Halo, nampak gak di layar kalian gambar apa ini? Enggak lah. Pipa, Halo? pipa. Pembentukan besi, Pak. Ya. Apa? Proses apa nih? Proses apa merah-merah kayak gini? Kira-kira diapakan ini? Pembentukan, Pak. Dipanaskan, Pak ya. Dipanaskan, Dipanaskan, Pak. bukan dibentuk. Suhu Jadi tinggi. dipanaskan ya. Ini dimasukkan ke dalam namanya tungku nih ya. Yang sebelah kanan ini dimasukkan dalam tungku. Ini juga dalam tungku. Jadi tungkunya macam-macam ya. Tungku atau tanur atau proses pemanasan besi tadi ya. Sehingga warnanya menjadi merah, membara gitu ya. Ini dikatakan proses heat treatment ya. Contohnya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan seberapa panas metal itu dipanaskan ya. Nah, ini juga proses heat treatment dari eh, proses welding ya. Jadi welding itu tahu welding kan ya? Besi disambung atau pipa disambung itu akan mengakibatkan namanya stres ya ataupun merubah struktur sehingga menjadi lebih getas sehingga perlu heat treatment. Nah, ini namanya heat treatment lokal. Jadi kalau heat treatment lokal ini dia menggunakan heater element. Jadi kalau kalian nanti pulang lihat setrika tuh ya, di setrika tuh ada heating elemennya, maka dia setrika itu bisa panas ya. Nah, heating elemen yang seperti di setrika itu ditempelkan di besi ini, kemudian dibungkus dengan selimut apa api, selimut tahan api sehingga lebih terkontrol temperaturnya ya. Nah, ini dikatakan sebagai
heat treatment lokal. Jadi cuma sebagian yang saja yang dipanasin. Kalau tadi ini heat treatment menyeluruh ya. Jadi seluruh bagian dimasukkan ke dalam oven kemudian dipanaskan. Jadi ada dua macam heat treatment lokal dan heat treatment secara menyeluruh ya. Dengan tujuan sama ya. Tujuannya adalah merubah struktur mikro dari material tersebut supaya terjadi perubahan yang diinginkan ya. Nah, ini juga eh, heat treatment dari pemotongan lembaran baja atau slab. Ini namanya slab. Di pabrik baja itu ada potongan-potongan besi baja yang tebal-tebal ini ya. Ini namanya slab. Ini juga perlu dilakukan perlakuan panas tertentu ya. Nah, kita kembali lagi ke kuliah awal-awal kita kemarin ya. Jadi untuk merubah satu material itu ada 4 tahapan ya, tahapan proses. Nah, malam ini kita akan melihat prosesnya itu adalah heat treatment. Seperti biasa, proses akan merubah struktur ya, struktur mikronya ya, struktur apa namanya kristalnya. Dan ini akan merubah sifatnya ya. Sifat itu apa kemarin? Ada yield strength, ada hardness, ada ductility, ada apa namanya brittleness dan sebagainya. Dan ini akan membentuk kinerja ya. Contohnya pipa yang terlalu keras itu tidak bisa dipakai, jadi pipa itu jadi rapuh ya. Jadi pipa yang seperti apa yang digunakan atau struktur baja seperti apa yang diperlukan sehingga dia bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, ini adalah tahapan yang harus kalian ketahui ya. Ada proses merubah struktur, struktur merubah properties, dan properties akan merubah kinerja atau performance. Dan malam ini proses kita adalah apa? Heat treatment. Ya. Oke, capaian kuliah kita ada 4 ya. Nanti kita akan lihat ada namanya transformasi logarithmic plot ya untuk mengikuti pemanasan pipa atau pemanasan besi ya. Kemudian ada struktur mikronya masing-masing. Kemudian ada karakteristik masing-masing apa namanya eh, sifat hasil heat treatment tadi dan ada namanya transformasi pendinginan ya. Jadi masing-masing pendinginan itu akan merubah sifat atau struktur dari metal tadi. Ya, nanti kita lihat di kuliah berikutnya ya. Nah, ini kita kembali lagi ke kuliah yang kemarin mengenai diagram fase besi karbon. Ingat ya, diagram besi karbon ini merupakan diagram yang paling banyak digunakan karena di dunia ini paling banyak besi. Ya, jadi semua eh, kehidupan kita ini, setiap kehidupan kita ini pasti ketemu dengan besi. Ya, nah besi itu agar bisa dipakai harus dicampur dengan karbon. Ya, kalau besinya sendiri tidak bisa digunakan ya karena terlalu lunak ya. Jadi kebanyakan material-material itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, contohnya besi itu harus mengandung karbon sehingga dia jadi agak keras dan kaku ya. Nah, contohnya kita lihat kurva ini ya. Ini pada kurva ini, kurva AB ini pada karbon eh, sebesar 0,76% ya. 0,76% karbon di sini. Kalau kita lihat dari segi temperatur, sebelah kiri temperatur, pada temperatur sekitar 800, bentuk apa namanya strukturnya seperti ini kalau ini kan, di mikroskop kan. Kalau yang di temperatur di bawah garis merah ini di atas 710 kali, maka bentuknya seperti ini. Dan ini kalau di mikroskop serupa inilah ya. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa engineer material itu memeriksa material itu berdasarkan visual, ya, visualisasi. Jadi kalau mereka jumpa dalam mikroskop seperti ini, maka mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari proses besi pada kondisi eutectoid, ya. Jadi bentuknya pada
kondisi 0,76% karbon adalah seperti ini. Nah, kalau ini kita karbonnya kita kurangkan, nah ini menjadi di sebelah kiri dari titik nol ini, itu dikatakan sebagai apa? Hypoeutectoid. Eutectoid itu yang garis ini ya, garis tebal yang merah ini. Ya, di titik nol ini eutectoid. Jadi kalau kurang dari 0,76, misalnya di sini 0, anggaplah 0,3. Jadi dalam material besi atau baja, material baja, steel, itu yang bisa dipakai untuk engineering itu sekitar 0,3% karbon. Ya. Lebih dari situ sudah susah untuk di welding. Jadi besi-besi engineering structure gitu ya, ataupun piping itu kebanyakan kalau bisa di welding itu karbonnya itu maksimum 0,3%. Lebih dari situ sudah keras ya, susah untuk di welding ya. Nah, lihat bentuk ini ya, bentuk strukturnya, mikronya adalah seperti ini ya. Sudah agak berubah ya. Ini polanya sudah berubah. Nah, sekarang kalau misalnya karbon itu kita naikkan menjadi lebih tinggi dari 0,76 di sebelah kanan ya. Bentuknya struktur apa namanya mikronya jadi seperti ini lagi ya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kita lihat ini pulau-pulaunya ada garis-garis gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ah ini ya kan. Jadi dengan apa petunjuk visual ini, maka material engineer akan tahu, oh ini kondisinya adalah cemented ditambah pre-octoid gitu ya. Kalau tadi kondisi perlite seperti itu ya. Nah, ini kalau karbonnya dinaikkan lebih dari 0,76 ya. Nah, ini adalah contoh atau gambaran bahwa struktur mikro itu berubah-ubah sesuai dengan kandungannya dan juga sesuai dengan temperaturnya. Ya, kalau kita lihat temperatur yang H lebih tinggi, bentuknya lain lagi. Kalau di G dia sudah berupa apa namanya cair gitu ya, berupa gamma ya. Kemudian ini ada berupa padatan dicampur cair ya. Nah, dari kesimpulan besi tadi ya, besi karbon yang ada di seluruh dunia ini, besi itu mengandung karbon ya. Nah, karbonnya itu kalau sedikit kurang dari 0,008%, sedikit sekali, itu dinamakan sebagai besi atau iron ya. Kalau dia mengandung karbon sampai 2,14%, itu disebut sebagai steel atau kita kenal sebagai besi baja ya. Nah, kalau dia lebih tinggi lagi karbonnya, kita sebut dengan besi tuang atau cast iron. Nah, jadi campuran karbon ini membuat sifat-sifat material itu berbeda. Nah, kalau dalam engineering tadi saya katakan kita menggunakan namanya steel atau besi baja. Jadi karbonnya itu 0,008 sampai 2,14%. Di atas itu terlalu getas disebut besi tuang. Besi tuang ini biasa kita gunakan untuk apa namanya membuat kap mesin itu untuk mesin di mobil-mobil itu bisa menggunakan besi tuang. Jadi besi tuang ini ya dituang ya membuat cetakan nggak bisa di welding ya. Kalau iron sendiri itu lunak. Nah ini hampir tidak tidak dipakai ya. Jadi harus ada karbonnya. Dan untuk jelasnya nanti kalian lihat di link YouTube ini ya. Oke, nah itu pembukaan mengenai diagram fase besi karbon. Nah, kembali ke kuliah kita mengenai apa namanya eh, heat treatment ini. Ini adalah ada pembanding antara annealing, ada lagi hardening, ada lagi tempering. Nah, ini adalah nama-nama heat treatment ya. Jadi heat treatment itu seperti menu gitu ya. Ada menu namanya annealing, ada menu namanya hardening atau quenching, ada menu lagi namanya tempering. Nah, ini adalah nama-nama heat treatment. Contohnya annealing. Annealing itu heat treatment yang bertujuan untuk membuat material itu menjadi lebih lunak. Jangan dibayangkan lunak seperti apa namanya kue gitu ya. Jadi besi lunak itu seperti apa ya. Kemudian kalau hardening atau quenching tujuannya adalah untuk membuat material menjadi lebih keras. Ya. Kemudian ada lagi namanya tempering. Tempering ini tujuannya untuk mengurangi kerapuhan pada material. Nah, ini sering dipraktekkan sama
pandai besi ya. Hardening itu contohnya sudah dipanaskan, tiba-tiba dimasukkan ke dalam air. Itu disebut hardening ya. Kemudian dipanaskan lagi, itu namanya tempering. Jadi besi pisau itu supaya dia keras dan dia juga tidak begitu rapuh. Jadi setelah dia didinginkan, dipanaskan lagi. Nah, ini namanya hardening atau quenching, kemudian ditempering. Nah, detailnya nanti kalian pelajarin lagi ya. Ini salah apa namanya beberapa, bukan salah satu, tapi salah tiga dari jenis-jenis heat treatment ya. Nah, kembali lagi ke kurva apa namanya diagram fase besi karbon ya. Ini secara keseluruhan gambarnya seperti ini. Tetapi secara engineering yang kita pakai itu yang cuma yang saya lingkari warna biru ini ya. Karena praktisnya itu besi itu tidak boleh terlalu banyak karbonnya ya. Jadi hanya sampai sekitar inilah ya. Tadi 2, sekian persen ya. Atas ini kurang dari 2%. Jadi tidak begitu banyak manfaatnya dari segi engineering kalau lebih dari 2%. Ya. Nah, ini kita lihat ya, besi murni setelah dipanaskan akan mengalami dua kristal, dua macam kristal, yaitu gamma sama alfa. Ya. Pada temperatur ruang dia akan membentuk namanya ferrite atau disebut alpha iron, bentuknya adalah BCC. Nah, ini ya. Ingat ya pelajaran kemarin ada BCC, body center cubic ya. Kemudian kalau perat tadi mengalami apa namanya perubahan ya, dia bisa menjadi austenite. Austenite ini bisa dikatakan sebagai FCC ya. Kalau austenite ini eh, balik ke BCC itu disebut sebagai alpha ferrite ya. Jadi ini adalah kalau disebut austenite, alpha ferrite ini adalah bentuk-bentuk dari kristalnya ya. Nah, kita kembali ke sini ke gambar yang biru ini, kita zoom yang titik 0,76 ya, kita zoom titik 0,76 ini yang dimanfaatkan untuk heat treatment ya. Nah, ini titik 0,76. Nampak di layar kalian ini? Ada ya? Kelihatan nggak? Nampak, Pak. Nampak, Nah, Pak. ini ada gambar warna telur apa kulit telur bebek ya. Ini namanya annealing. Nah, tadi annealing tadi tengah kan kita ada proses heat treatment annealing, ada lagi heat treatment namanya normalizing. Nah, ini adalah tempat temperatur untuk lakukan annealing. Contohnya kita punya karbon konten 0,2%, maka temperatur untuk annealingnya itu ada berapa? Ada di sekitar sini ya. Sekitar 960 kali ya. Paham nggak sini ya? Ngerti ya? Nah, misalnya karbon kontennya itu di atas 1%, misalnya 1%. Sini, tertarik ya. Maka temperatur untuk annealingnya itu berada sekitar eh, 750 derajat. Ini ya, jadi kurva ini menunjukkan di mana posisi pemanasannya itu. Ya, kalau normalizing ikutin yang warnanya coklat ini, kalau annealing ikutin warna yang kulit telur ini. Ya, nah, ini titik awal dari kita melakukan heat treatment. Ya. Dan ini garis A1 disebut sebagai garis eutectoid atau temperatur eutectoid sekitar 727 derajat Celcius ya. Ini kita tunjukkan ya. Nah, ya. Ini kemudian kita perlu lagi namanya kurva 3T atau triple T disebut sebagai isothermal transformation. Jadi kalau isu itu artinya sama, jadi temperatur yang sama pada saat mengalami transformasi. Jadi kalau isu termal itu adalah temperatur yang tetap, kemudian mengalami transformasi. Ya, bagaimana cara membacanya? Kita lihat gambar ini ya. Yang dikatakan isu termal itu gambar yang ini, yang gambar ini nampak sini. Dari titik orange ke titik hijau itu kan temperaturnya sama tuh.
Karena sebelah kiri ini temperatur, maka kalau kita tarik ke kanan itu temperaturnya sama. Nah, ini dikatakan sebagai isotermal. Dan ini dikatakan sebagai transformasi. Jadi sepanjang kurva apa garis ini, dia akan mengalami perubahan, contohnya perubahan dari apa namanya austenite menjadi perlite. Merah ini austenite, kemudian menjadi perlite. Nah, ini disebut sebagai isothermal transformation. Kemudian yang merah-merah ini adalah cara menaikkan temperaturnya, ya. Kalau dia miring ke sini artinya dia menaikkan, kalau dia ke bawah artinya dia menurunkan. Sekarang kita lihat contoh yang lebih jelas ya. Nah ini ya. Kalian perhatikan di sini, nampak gambarnya ya. Kita lihat yang ABCD ya. Nah, bagaimana cara heat treatment itu dilakukan? Ya, heat treatment itu dilakukan dengan cara kita menaikkan di atas 727 ini, titik A, kemudian temperaturnya kita turunkan ke titik B, ya, turunkan ke sekitar 630 ya. Kemudian kita tahan temperaturnya ke titik C, kita tahan lagi ke titik D, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada nama transformasi dari austenite menjadi perlite. Seberapa lama dia ditahan? Ini kita lihat ke bawah itu sekitar 10 detik. Ya, ini ada 10. Ini dalam angka detik. Oke, maka dia berubah, kemudian didinginkan lagi dari kurva ini didinginkan lagi, dia akan menjadi namanya perlite. Ya, itu salah satu cara membaca kurva atau gambar ini. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah kita menggunakan kurva cooling. Tadi kurva itu kurva apa namanya heating ya. Ini naik, ini adalah kurva cooling atau turun ya. Jadi gimana cara menurunkan ya? Kita lihat di sini ya. Ini yang merah ini turunnya itu lebih cepat 140 derajat Celcius per detik. Makin ke kanan dia makin lambat. Ini 35 Celcius per detik. Nah, ini adalah petunjuk bagaimana kita menurunkan eh, temperatur pada metal. Jadi kalau diturunkan perlahan-lahan, metal itu akan menjadi lebih lunak ya. Contohnya ini, kalau kita ikutin kurva merah ini menurunkannya, cooling rate-nya ini, maka dia akan menjadi martensite seperti ini. Tapi kalau besi itu kita turunkan perlahan-lahan mengikuti kurva biru, dia menjadi perlite seperti ini. Dan kalau di antaranya, dia menjadi spheroidite ya, di tengah-tengah ini. Jadi dari cara mendinginkan apa namanya metal tadi dari temperatur auktaktoid, maka kita akan mendapatkan bentuk struktur yang berbeda-beda. Ya, ini disebut sebagai cooling transformation. Kalau yang tadi disebut heating, ya dinaikkan, kemudian ini adalah cooling, ya. Oke, ada lagi contoh lagi yang berikutnya, ya, sama juga, ya. Misalnya ini ada juga cara yang lain, ya, cara yang sama. Ini kalau kita lihat di sini adalah namanya terjadi transformasi ya. Jadi kita lihat di sini kalau kita jalankan temperatur itu mengikuti cooling ini, maka dia akan mengalami transformasi dari eh, austenite ke perlite ya. Seperti ini. Kalau dia diturunkan kemudian terus ya, dia akan menjadi perlite. Sebut fine perlite. Jadi lebih halus, yang ini namanya fine perlite, yang B. Kemudian kalau dia diturunkan lebih pelan lagi, menjadi coarse perlite atau lebih kasar. Tetapi hasilnya ini besinya menjadi lebih lunak. Ya, ini dengan cara mendinginkan sesuai dengan kurva tadi. Ya, ini kurva pendinginan. Ya. Oke, kalau kita lihat lebih luas lagi, ya ini contoh cara membuat besi alloy tipe 4340 ya. Jadi ini adalah caranya ya. Jadi ada beberapa kurva sekaligus, makin ke kanan dia makin makin lambat pendinginannya ya.
ada seperti ini ya, didinginkan, dinaikkan, kemudian ditahan, ya, kemudian diturunkan, ya. Jadi ada beberapa tahapan di sini ya. Kalau kita lihatin kurva ini, ya, habis didinginkan, kemudian dipanaskan lagi, kemudian didinginkan lagi, sehingga membentuk suatu jenis material yang disebut sebagai alloy 4340. Jadi seperti apa namanya, seperti memasak ya. Jadi heat treatment ini lain cara mendinginkan, lain cara memanaskan, maka hasilnya akan berbeda. Ya, pada tipe-tipe apa baja seperti apa ya. Ada baja baja QM, ada baja QT, ada baja tipe 4340 dan macam-macam ya. Itu yang membedakan adalah heat treatmentnya ya. Nah, ini sifatnya ya. Kalau kita lihat sifatnya, maka sifat dari bermacam-macam jenis tadi ya. Ada yang keras, perlite perite, ada yang eh, apa namanya perlite tambah cementite. Ini akan membentuk apa namanya yield strength yang berbeda-beda ya. Contohnya yang hijau ini lebih kecil yield strength-nya, tapi ductility-nya lebih bagus, ya kan? Seperti ini. Nah, contohnya lagi nih ya, lebih jelas di sini. Jadi besi yang berjenis struktur fine perlite itu lebih keras, kemudian yang coarse perlite itu menengah, atau lebih lunak lagi spheroidite. Ya, tapi ininya eh, ke apa namanya eh, kelenturannya atau ketangguhannya itu lebih bagus spheroidite. Ya, lebih yang paling kurang bagus itu adalah fine perlite. Ini adalah kurva daktil, ini adalah kurva apa? Hardness. Ya. Nah ini contoh soal ya. Kita lihat contoh soal yang ini ya. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, jadi ini adalah contoh soal tiga macam cara pendinginan. Ya, ada pendinginan cara A, cara B, cara D. Ya. Contohnya yang A, kita tengok yang ada gambar A kecil ya. Yang A itu kita panaskan di atas autektoid, kemudian kita dinginkan sampai berapa? 350 ya, turunkan 350, kemudian ditahan selama 10 pangkat 4 detik. 10 pangkat 4 detik itu sekitar 10.000 detik. 1 jam itu 3.600 detik, jadi sekitar 3 jam. Jadi ditahan pada temperatur 350 Celcius selama 3 jam, kemudian baru didinginkan. Itu namanya by night. Nah, kalau yang B, kalau kita perhatikan yang B, B itu yang ini, diturunkan sampai temperatur 250, kemudian didinginkan selama 100, ditahan 100 detik, kemudian didinginkan. Ya. Kemudian yang C, itu diturunkan sampai 650, ini, kemudian ditahan, kemudian didinginkan lagi sampai 400, kemudian ditahan selama 1000 detik, atau eh, se- sepertiga jam, kemudian didinginkan. Hasilnya juga berbeda. Jadi hasil yang berbeda-beda ini merupakan hasil dari cara mendinginkan dan memanaskan yang berbeda-beda. Ya, ini contoh soalnya. Ya, oke kita lanjutkan lagi ya. Ini mau habis ya. Kita lanjutkan dengan session kedua dengan link yang lain. Oke, ini habis. Oke, tolong siapkan